Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini akan menggambarkan bagaimana dan makhluk-makhluk apa saja yang sebenarnya ada di dalam lautan. Karena katanya nih, selama ini para peneliti hanya mampu menjelajah sekitar 5% saja dari luasnya dan dalamnya lautan di bumi ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa para peneliti berhenti menjelajahi lautan karena menemukan hewan mengerikan di dalam lautan sana. Nah, penasaran dengan apa saja isi lautan? Langsung saja, inilah dia, The Abyss. Oke, film dibuka di sebuah kapal selam milik Amerika yang memang lagi memuat sebuah bom nuklir. Namun, secara tiba-tiba, ada objek yang sangat cepat tertangkap radar mendekati kapal selam mereka. Padahal seharusnya di kedalaman ini tidak mungkin ada kapal selam lain yang bisa secepat itu. Kapten kapal khawatir kalau objek tersebut merupakan salah satu kapal selam canggih milik Rusia yang memang mereka ini sedang berada di dekat perairan negara Rusia. Bahkan kecepatan objek asing tersebut mencapai 130 knot atau sekitar 240 km per jam. Ketika objek asing tersebut melintasi kapal selam, tiba-tiba saja seluruh kelistrikan di dalam kapal mati dengan sendirinya. Kapal pun kini mengalami turbulensi hebat, hingga akhirnya kelistrikan kembali menyala. Akan tetapi akibatnya kapal malah mengarah ke tebing, yang pada akhirnya terjadilah tabrakan. It's turbulence. We're in its wake. Help! Kebocoran pun terjadi di mana-mana sehingga kapal pun terjun bebas menuju lautan dalam karena hidrolik mesin kapal tidak berfungsi. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif lagi, kapten kapal pun mengambil keputusan yang sangat sulit, yaitu melepaskan kotak hitam kapal. Supaya ketika ditemukan, tim SAR bisa mengetahui apa yang terjadi dengan kapal selam pengangkut nuklir ini. Selang beberapa jam setelah peristiwa naas itu, seluruh tentara angkatan laut pun tiba di tempat terakhir kapal selam hilang kontak. Mereka memutuskan untuk mendarat di sebuah kapal pengoboran minyak bernama Salvor One yang memang tidak jauh dari lokasi kapal selam karam. Tidak hanya para tentara angkatan laut yang hadir di hari itu, seorang engineer wanita kapal pengeboran bernama Lindsay juga ikut serta dalam proses pengevakuasian kapal selam. Karena nantinya proses evakuasi ini akan melibatkan tim pengeboran yang sedang bekerja di kedalaman 1 km di bawah laut. Lindsay sebagai engineer kapal sebenarnya tidak setuju dengan misi kali ini. Dikarenakan kapal yang berada di bawah laut itu didesain khusus hanya untuk melakukan pengeboran minyak. Sementara itu jauh di kedalaman laut, kita akan berkenalan dengan tim pengeboran minyak yang dikepalai oleh pria bernama Virgil atau biasa dipanggil Bud, yang menerima laporan kalau kini timnya harus membantu angkatan laut mengevakuasi kapal selam Amerika yang karam tidak jauh dari tempat mereka melakukan pengeboran minyak. All divers, drop what you're doing. Everybody out of the pool. Get a move on. This is flatbed preparing to surface. Roger, flatbed. Cooperate in a matter of national security. Dikarenakan kapal tersebut karam di kedalaman 2000 kaki atau 1 km di bawah laut, mereka menjadi pilihan utama dalam evakuasi ini. Karena tim dari Angkatan Laut terkendala mengevakuasi akibat badai yang sedang terjadi. Angkatan Laut rela membayar tim ini 3 kali lipat dari gaji mereka jika berhasil membawa tim dari Angkatan Laut mengevakuasi kapal selam tersebut. Letnan Coffee dan timnya ditunjuk untuk turun ke bawah, mengawasi jalannya pengevakuasian kapal yang karam tersebut. Dikarenakan badai yang sedang berlangsung membuat evakuasi ini semakin sulit, sehingga mereka harus segera cepat melakukan evakuasi karena menyangkut keamanan mesin pengeboran di dalam laut. Lieutenant Coffee, he will transfer it down to you with a SEAL team. Special bonuses equivalent to 3 times normal dive pay. Kapal yang berada di atas ini menahan posisi kapal pengeboran supaya tetap berada di posisi aman. Dikarenakan adanya badai, otomatis sulit bagi kapal Salvor One untuk menyimbangkan keamanan kapal yang berada di atas dan juga kapal yang ada di bawah. Hal ini semakin riuh lagi ketika Bud mengetahui kalau Lindsay yang juga mantan istrinya akan ikut mengantarkan tim dari Angkatan Laut menuju kapal pengeboran.
Ada sedikit hubungan yang tidak baik antara Bud dengan mantan istrinya ini, karena memang istrinya ini terkenal ribet dengan semua peraturan yang dia buat. I designed the damn thing. Yeah, and Benthic Petroleum paid for it, so as long as... Okay, Virgil, you wiener. You never could stand up to a fight. Bye-bye. Singkat cerita, Lindsay pun mengantarkan para tim angkatan laut ke kapal pengeboran. Mengetahui hal ini, seluruh tim pun sedikit dibuat sebal dengan kehadiran Lindsay bersama para angkatan laut. Explorer, this is Cap 3, starting our descent along the umbilical. How you boys doing back there? Great. Deep core, this is Cap 3 on final approach. Roger, Cap 3. Tapi sebelum mereka masuk dan bergabung dengan tim yang ada di bawah, Lindsay dan para angkatan laut harus melewati proses dekompresi dahulu untuk menyesuaikan tekanan udara yang ada di dalam kapal ini. Meskipun para tentara ini sudah sering sekali melakukan penyelamatan bawah air, akan tetapi tidak banyak dari mereka yang juga mengalami sindrom syaraf, yaitu sebuah kondisi yang bisa menyerang saraf penglihatan dan juga yang paling parah adalah bisa menyebabkan halusinasi dan kegilaan. Contohnya Coffee yang sebenarnya sudah merasakan efek dari tekanan bawah air ini, namun dia memilih menyembunyikan hal ini dari tim. Singkat cerita, Lindsay pun menemui Bud atau mantan suaminya sekaligus ingin memeriksa bagaimana kondisi kapal pengeboran ini. Sebenarnya kehadiran Lindsay di sini ada niat baik. Dia mengkhawatirkan masalah misi evakuasi ini. Resiko sangat besar apalagi di tengah badai yang sedang terjadi. Ya, pada akhirnya yang terjadi adalah terjadilah perdebatan antara Bud dan juga Lindsay. Sampai-sampai masalah pernikahan mereka pun yang gagal itu sampai diungkit dalam hal ini. What are you still wearing that for? Divorce ain't final. I haven't worn mine in months. His name is Michael. Selanjutnya, Coffee menjelaskan kepada tim di mana lokasi kapal selam karam. Hanya saja lokasi kapal tersebut berada di tepian tebing di kedalaman 70 meter dengan jarak 300 meter dari tempat mereka sedang saat ini. Ditambah lagi kemungkinan mereka akan terpapar radiasi karena memang kapal selam tersebut mengangkut bahan berbahaya yaitu nuklir. Mendengar kalau kemungkinan mereka bisa kena paparan radiasi, Hippie ragu untuk ikut dalam misi evakuasi ini. Sehingga Bud mencoba meyakinkan dia supaya tetap ikut menjalankan drone kapal selam bernama Little Geek miliknya. Tapi hal ini malah membuat Coffee kesal. Kenapa mereka tidak mengikuti arahan dan juga perintahnya? Karena dalam misi kali ini, dialah yang harus didengar dan diikuti. Sehingga kembali lagi terjadilah perdebatan antara Bud dengan Coffee. Sekarang ini sudah pukul 3 pagi, timnya belum ada istirahat sama sekali. Tapi nyatanya, Coffee tidak peduli dan tetap ingin menjalankan misi ini sekarang juga. Sementara itu di sisi lain, Hippie melihat ada teknologi tabung oksigen selam yang baru dia lihat. Cairan oksigen yang menggunakan bahan karbin floral yang langsung masuk ke dalam paru-paru. Sebagai contoh, salah satu anak buah Coffee pun menenggelamkan tikus peliharaan Hippie. Memang awalnya terlihat kalau tikus tersebut seperti tenggelam. Tapi lambat laun, tikus bisa beradaptasi dan bernapas di dalam air. Flatbed, you online? 10-4, Lindsay, we read you loud and clear. Going over the wall. Coming to bearing 065. Hey, how deep's the drop-off here? Here's a mindless... Singkat cerita, berangkatlah tim evakuasi menuju titik lokasi kapal selam yang karam. Lindsay mengambil foto seluruh badan kapal supaya melengkapi file evakuasi. Tingkat radiasi di sekitar kapal selam pun normal, sehingga misi evakuasi pun dilakukan. A-team, let's do it. Hippie juga segera mengeluarkan drone kapal selam Little Geek-nya supaya bisa mengarahkan tim ketika berada di dalam kapal selam, sambil mendokumentasikan seluruh isi kapal karam ini. Pelan-pelan, tim evakuasi bergerak menuju ruangan kendali. Begitu pintu terbuka, mereka menyaksikan begitu banyak tubuh yang sudah tidak bernyawa. Bagi para angkatan laut, mereka terbiasa melihat pemandangan seperti ini. Tapi tidak dengan Jammer yang shock dengan situasi yang baru dia lihat. Melihat Jammer yang mulai bergelagat aneh, Bud pun menyuruh dia supaya menunggu di pintu ini saja, biar mereka melanjutkan pencarian file penting nuklir Amerika itu. Still with me, Jammer? Where are we? Missile compartment. Bud meninggalkan tali supaya ketika ada terjadi sesuatu, Jammer bisa menarik tali tersebut supaya Bud segera kembali. Sementara itu di tempat lain, Coffee dan timnya berhasil menemukan dokumen nuklir milik Amerika itu. Akan tetapi sialnya, pencahayaan Jammer yang terpisah dari tim evakuasi pun mati. Semakin paniklah dia karena gelapnya lautan dalam.
Ditambah lagi, tali yang dia tarik malah terputus. Di tengah kepanikannya, dia melihat ada kilauan cahaya yang datang dari dalam kapal. Awalnya dia mengira kalau itu bat. Akan tetapi, kilauan cahaya itu berasal dari makhluk yang mirip seperti ubur-ubur. Karena panik, Jammer pun mencoba kabur. Akan tetapi, dia malah membenturkan tabung oksigennya. Akibatnya, Jammer kesulitan untuk bernapas. Untungnya tidak berselang lama, Bud dan para angkatan laut kembali. Melihat kondisi Jammer, mereka segera mengeluarkan Jammer sebelum sisa oksigen habis. Sementara itu di luar, Lindsay yang lagi mengambil seluruh gambar badan kapal selam tiba-tiba saja seluruh listrik di kapal yang dia naiki padam. Lalu di balik gelapnya lautan dia melihat kilauan cahaya yang sama seperti yang dilihat oleh Jammer sebelumnya. Di saat cahaya tersebut melesat pergi, kelistrikan pun kembali menyala. Sekembalinya mereka ke kapal, kondisi Jammer sudah tidak sadarkan diri. Dia mengalami koma, bisa beberapa jam bahkan berhari-hari akibat kekurangan oksigen ke otaknya. Setelahnya, Lindsay mencoba memperlihatkan ke Bud kalau dia tadi menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan. Akan tetapi, sayangnya objek asing tersebut tidak tertangkap oleh kamera. Lindsay sangat yakin kalau Jammer melihat objek yang sama dengan yang dia lihat. Akan tetapi, Bud tidak meyakini apa yang dilihat oleh Lindsay. Dia beranggapan kalau apa yang dilihat Lindsay bisa jadi salah satu kapal selam milik Rusia. Lagi pula Jammer koma karena tabung oksigennya rusak, bukan karena melihat sesuatu yang mengerikan seperti yang dikatakan oleh Lindsay. Coffee kemudian menjelaskan situasi di bawah laut kepada sang jenderal kalau Lindsay melihat objek cahaya bergerak sangat cepat di sekitar kapal mereka. Sama seperti Bud, Coffee menganggap kalau objek tersebut adalah kapal selam jenis baru yang dibuat oleh Rusia. Mendengar informasi tersebut, jenderal tidak punya pilihan lain selain memberikan misi rahasia baru kepada timnya, yaitu mengambil kembali misil yang masih tertinggal tanpa diketahui oleh para tim pengebor minyak. You'll recover one warhead, arm it, any choice. Confirming you to go to phase 2. Berita evakuasi ini pun mulai diberitakan di seluruh stasiun televisi. Hanya saja lokasi evakuasi ini berada di dekat lepas pantai Kuba dan juga Moskow. Akibatnya kapal selam milik Moskow dan juga Rusia lagi mengelilingi tempat kapal karam ini. Hal ini semakin membuat Hippie takut karena misi evakuasi yang melibatkan mereka ini bisa jadi sangat berbahaya jika sampai pihak Rusia dan juga Moskow menyerang ketika proses evakuasi berlangsung. Crisis or something. Figured that out for yourself, did you, Hip? You know, we got Russians. Hurry up! Coffee splitting with Flathead. What? I showed him how to work the controls. Di saat yang bersamaan, Bud tidak tahu kalau para militer angkatan laut mulai menjalankan misi terbaru mereka, menggunakan alat milik kapal pengeboran tanpa izin dari Bud. Begitu juga dengan jenderal yang tidak peduli dengan keselamatan tim pengeboran. Intinya tim dari angkatan laut hanya punya waktu 2 jam untuk mengevakuasi misil yang ada di kapal karam itu. Yes, set. There she goes. She's breaking. Sementara Angkatan Laut mulai melakukan ekstraksi misil, Bud dan timnya hanya bisa memantau berita di TV yang memberitakan kalau kini terjadi peperangan antara pihak Amerika dengan Rusia. Mereka mengklaim kalau kapal selam mereka diserang oleh pihak Rusia, sementara Rusia sendiri mengakui tidak ada penyerangan terhadap kapal selam tersebut. Connection on the separation sequencer. Got it? All yours, sir. Captain, swing it away and drop. Singkat cerita, tim Angkatan Laut pun berhasil menyelesaikan misi rahasia mereka, yaitu mengekstrak misil yang tertinggal. Bud langsung menyuruh Lisa supaya segera melepaskan kaitan kapal dari kapal induk yang berada di atas. Akan tetapi proses ini semakin sulit dilakukan karena tiang penyambung bergoyang akibat badai yang semakin ganas. All hell must be breaking loose up there. Escaped. Son of a bitch. I can't get a grip on it. Pada akhirnya, kapal pengeboran minyak pun tergeser. Begitu juga dengan mesin kren yang berada di atas menahan kapal rubuh akibat badai, menyebabkan komunikasi dengan kapal di atas pun terputus. Ditambah lagi, mesin kren jatuh menuju kapal pengeboran. Untungnya mesin tersebut tidak menimpa kapal. All right, everybody ready for impact! Awalnya Bud mengira kalau mesin kapal aman, tapi ternyata mesin kini jatuh menuju tepi jurang dan tali yang mengikat kapal ikut tertarik menuju tepian jurang. Akibatnya, kini seluruh ruangan di dalam kapal pun bocor dan api menyala dari segala penjuru. Salah satu dari kru pengeboran Bud tertinggal di dalam ruangan yang penuh dengan air.
Akibat tekanan air, pintu tidak bisa terbuka dan ya, pada akhirnya Finler kehilangan nyawanya. Bud juga berusaha keluar dari kepungan air yang kini menenggelamkan sisi kapal. Sampai pada akhirnya, cincin pernikahannya lah yang sebelumnya dia ingin buang malah menyelamatkan nyawanya. Setelah momen-momen mengerikan tadi, Bud dan krunya masih mencoba menghubungi kapal induk. Terlihat kalau para kru sangat-sangat trauma dengan peristiwa yang barusan terjadi. Mereka hanya ingin segera keluar dari kapal ini. Salah satu anak buah Coffee juga hilang dalam peristiwa itu. Coffee mencoba meminta maaf ke Bud karena dirinya lah mereka kini terjebak di sini. Dia tidak punya pilihan karena itu adalah perintah dari atasan. Sementara itu di lantai bawah kapal, Lindsay mencoba menyalakan kembali kelistrikan di kapal ini. Karena kalau tidak, hanya dalam hitungan beberapa jam, tempat ini akan berubah menjadi kulkas dengan suhu yang sangat dingin. Meskipun sebelumnya sempat terjadi bersih tegangan antara Bud dan juga Lindsay, namun di situasi kali ini Bud malah bersyukur ada Lindsay di dalam kapal minyak ini. Setelahnya, Lindsay pergi keluar kapal untuk melihat sejauh mana si kapal dibawa ke tepi tebing. Akan tetapi, lagi-lagi tiba-tiba kamera yang mengawasi Lindsay mengalami distorsi seperti sebelumnya. Dan dari belakang muncullah benda misterius yang sebelumnya dia lihat. Kini, bentuk benda itu terlihat sangat jelas seperti drone bawah laut. Tidak sampai di situ, ternyata ada lagi benda yang lebih besar muncul di hadapannya. Lindsay memberanikan diri mencoba menyentuh benda itu. Terlihat kalau permukaannya sangat lembut seperti jelly. Lindsay mencoba mengambil foto benda tersebut akan tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Benda itu sama sekali tidak tertangkap oleh kamera. Lindsay sangat yakin kalau apa yang dia lihat itu bukan buatan manusia melainkan buatan makhluk yang sangat-sangat cerdas. Akan tetapi mereka yang berada di dalam kapal malah meyakini kalau apa yang dilihat oleh Lindsay merupakan teknologi buatan Rusia. A non-terrestrial intelligence. I'm trying to keep the situation under control. I can't allow you to create this kind of I hysteria. touched one of them, and it wasn't some clunky steel can like we would. Termasuk Coffee yang mulai khawatir jika benda itu suatu saat akan kembali. Sehingga dia kembali memaksa Lisa supaya segera memperbaiki pemancar. Tapi Lisa menolak karena memang mereka ini sangat capek. We don't work for you. Get something straight. We don't take orders from you. Sonny, you get a couple hours sleep, then you spell cat, all right? Ketika Coffee dan timnya mencoba membongkar isi nuklir dari luar, Hippie merekam aktivitas mereka secara diam-diam. Kemudian menunjukkan hasil rekaman tersebut ke Bud yang tidak mereka tahu. Lindsay mendengarkan semua percakapan mereka lalu langsung menuju kamar Coffee dan juga anak buahnya. Dan ya, pada akhirnya terjadilah perselisihan antara regu Bud dan juga regu Coffee. He's gone. Did you see his hands? What? He's got the shakes? Coffee kini mengawasi mereka semua dari balik kamera CCTV demi mengantisipasi kalau salah satu kru Bud melakukan inisiasi menyerang dirinya dan para anak buahnya. Sampailah di mana ketika seluruh kru kapal mengistirahatkan tubuh mereka, terjadilah hal yang di luar nalar manusia. Di saat seluruh kru mulai mengistirahatkan tubuh mereka, ada benda yang berbentuk air mulai mengintai mereka ketika tertidur. Lindsay menyadari kalau ada sesuatu yang kini mengunjungi mereka. Lindsay pun terbangun, kemudian membangunkan Bud dan semua kru kapal untuk melihat bukti yang dia katakan selama ini. Mereka semua menyaksikan benda seperti air mengambang. Lalu benda itu kemudian membentuk muka Lindsay. Kemudian benda yang seperti air itu pun membawa mereka ke ruangan di mana rudal misil berada. Seolah ingin memberitahukan kalau rudal inilah penyebab makhluk ini mengunjungi mereka. Akan tetapi benda berbentuk air itu langsung terpecah ketika Coffee memotong makhluk itu dengan cara menutup pintu. Kini mereka mulai mempercayai apa yang dikatakan Lindsay. Kalau makhluk itu bukan teknologi buatan Rusia. Apa yang barusan mereka lihat semakin membuat Coffee panik. Dia tidak ingin hal ini diketahui oleh atasan mereka. Sehingga dia mengambil keputusan apapun yang terjadi di sini semuanya menjadi tanggung jawab Coffee dan juga atas perintahnya. Hippie diam-diam mengintai Coffee dan para anak buahnya. Dia melihat kalau kini Coffee mengikatkan rudal itu di salah satu drone milik Hippie. Akan tetapi aksinya itu diketahui oleh Coffee. Sehingga dia dan para anak buahnya kini menyergap Bud dan timnya. Kemudian mengurung mereka di dalam ruangan. Keputusan Coffee adalah dia berniat ingin membawa rudal itu ke bawah tebing supaya bisa meledak di bawah laut.
Namun, dia tidak mengantisipasi daya ledak yang bisa dijangkau oleh nuklir tersebut. Ledakan itu juga bisa mengenai kapal beserta mereka di dalamnya. Lindsay mencoba meyakinkan ke salah satu anak buah Coffee akan hal ini, yang membuat dia berpikir apakah langkah yang dilakukan oleh Coffee ini adalah keputusan yang tepat. Shockwave will kill us. What? It'll crush this rig like a beer. Lalu, tiba-tiba saja, pintu yang mengunci mereka pun terbuka. Rupanya, Jammer telah tersadar dari komanya, sehingga dia menyerang salah satu anak buah Coffee lalu membantu Bud dan juga timnya. Kini, Bud dan Catfish berencana mengejar Coffee beserta anak buahnya demi menggagalkan usaha mereka yang berniat ingin meledakkan nuklir. Di tengah gelapnya lautan dan dinginnya suhu di sana, mereka nekat berenang menuju ruangan kendali untuk mengambil drone kapal selam milik Hippie. Namun sialnya, pintu tidak bisa dibuka dan Catfish sudah tidak bisa lagi menyelam lebih dalam. Sehingga Bud lah yang pergi menyelam sendirian mencari cara untuk masuk ke ruangan kendali. Pelan-pelan Bud naik ke permukaan dan mengendap di belakang Coffee demi bisa mengambil kendali drone kapal selam milik Hippie. Akan tetapi aksinya malah diketahui oleh Coffee dan pada akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka. Sampai di mana, ketika Bud dalam posisi terjepit, Catfish muncul lalu memukul Coffee dengan sekuat tenaganya. Namun, kejadian itu malah menjadi celah bagi Coffee untuk kabur membawa nuklir besertanya. Tidak membiarkan Coffee kabur begitu saja, Bud juga langsung memakai pakaian selam miliknya lalu membawa drone berbentuk kapal selam milik Hippie untuk mengejar Coffee. Lindsay tidak membiarkan mantan suaminya itu pergi sendirian menghadapi Coffee. Terjadilah saling tabrak-menabrak antara dua kapal selam ini yang mengakibatkan kebocoran di kapal selam yang dinaiki oleh Bud dan Lindsay. Situasi ini tidak menguntungkan bagi mereka, tidak akan lama lagi sampai air akan menenggelamkan si isi kapal ini. Sialnya, mereka hanya punya satu pakaian selam, dan itu pun yang dipakai oleh Bud. Awalnya Bud berniat ingin memberikan baju ini ke Lindsay, supaya dia bisa kembali ke kapal utama dan mencari bantuan. Akan tetapi, Lindsay menolak tawaran itu. Kini rencananya adalah, Lindsay ingin supaya Bud berenang membawa dia ke kapal utama. Suhu air ini sangat dingin, meskipun kalau dia kehilangan nyawanya, masih ada waktu bagi mereka supaya bisa menghidupkan dirinya kembali. Dia akan mengalami koma sementara di dalam suhu yang sangat dingin itu. Dengan penuh susah payah, Bud membawa tubuh Lindsay yang sudah kaku menuju kapal utama. Sesampainya di sana mereka langsung memberikan bantuan pertama supaya Lindsay bisa kembali bernapas. Akan tetapi usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Bahkan alat kejut jantung masih belum bisa membawa Lindsay kembali bernyawa. Bud tidak ingin kehilangan Lindsay meskipun kini status mereka adalah pasangan yang akan berpisah. Namun Bud masih terus berupaya supaya bisa membawa Lindsay kembali hidup. Sampai pada akhirnya usaha Bud membuahkan hasil. Lindsay kembali bisa bernapas pada akhirnya. Ya, meskipun setelahnya kondisi tubuh Lindsay sangat-sangat lemah. Kini misi Bud adalah menyelam menuju tebing tempat Coffee dan juga nuklir terjatuh. Dia memakai pakaian selam milik Angkatan Laut yang menggunakan teknologi karbin floral. Pelan-pelan, Bud mencoba membiarkan cairan itu masuk ke paru-parunya supaya bisa bernapas di dalamnya. Bud akan berkomunikasi dengan alat ketik yang ada di tangannya. Ini merupakan langkah yang nekat yang dilakukan Bud. Dia masuk ke dalam lautan yang sangat gelap dengan sendirinya. Hanya berbekal pencahayaan dari drone dan alat ketik untuk berkomunikasi. Bud masih terus terjun semakin dalam menuju gelapnya lautan. Kini tekanan air mulai menyerang sarafnya. Lindsay diminta untuk berbicara dengannya supaya membuat Bud tetap waras di tengah kepanikan dan juga ketakutannya. Mulai dari masalah hubungan pernikahan mereka sampai kenangan-kenangan mereka pada masa itu. Sampai pada akhirnya, Bud pun mendarat di tempat di mana nuklir itu berada. Lalu dia pelan-pelan membuka bagian-bagian nuklir, sampai di mana dia harus mengambil keputusan besar, kabel mana yang harus dia potong. Dikarenakan gelapnya lautan, Bud pun tidak bisa membedakan warna kabel. Yang harus dia potong adalah kabel biru dengan garis putih. Kini Bud lah yang mengambil keputusan nekat, kabel mana yang harus dia potong. Sampai pada akhirnya...
Memang Bud berhasil memotong kabel itu tanpa meledakan nuklir. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah sisa cairan oksigennya hanya bertahan 5 menit saja. Sementara supaya bisa mencapai permukaan atau kapal utama membutuhkan waktu 30 menit lebih. Lindsay meminta supaya dia melepaskan pemberat di baju renangnya. Ya, pada akhirnya Bud tahu kalau inilah akhir untuknya. Sehingga dia pun menuliskan pesan perpisahan untuk Lindsay, istri tercintanya. Di tengah rasa putus asa dan menunggu ajal penjemputannya, dari kejauhan Bud melihat ada cahaya terang yang mulai mendekati dirinya. Makhluk inilah yang dilihat oleh Bud dan juga Jammer. Makhluk yang berbentuk seperti malaikat ini membawa Bud berenang semakin dalam. Sampai Bud melihat kapal induk yang sangat besar. Dia dibawa masuk ke dalam kapal tersebut supaya bisa kembali bernapas layaknya di daratan. Dengan teknologi yang sangat canggih, pesawat induk itu memisahkan air. Setelah kembali bisa bernapas dengan normal, para makhluk cerdas ini menemui dia, lalu memperlihatkan video bagaimana mengerikannya kondisi manusia di permukaan bumi. Manusia berperang satu sama lain, bahkan mereka memproduksi senjata demi bisa menghilangkan nyawa satu sama lain. Kemudian sebuah video memperlihatkan kalau kini ada gelombang air yang naik sampai 1000 kaki atau setinggi 304 meter. Ini adalah tsunami yang sangat besar. Melihat bencana yang akan datang, para manusia yang berada di tepi pantai kini berlari berusaha menyelamatkan diri mereka. Namun entah bagaimana, gelombang tsunami itu malah surut. Alasan para makhluk ini menghentikan bencana itu adalah karena membaca pesan yang dituliskan Bud untuk Lindsay. Lalu singkat cerita, Bud kini kembali mengirimkan pesan ke kapal utama untuk memberitahukan kalau dia masih hidup. Melihat pesan tersebut, Lindsay sangat bersyukur mengetahui kalau Bud masih hidup. Lalu, Bud kembali menuliskan pesan kalau akan terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Kapal induk makhluk cerdas itu mengangkat naik kapal pengeboran minyak naik ke permukaan. Mereka menunjukkan eksistensi mereka ke hadapan para manusia, kalau mereka benar-benar ada selama ini mengawasi setiap tindakan manusia. Nah, itu dia tadi satu film science fiction karya James Cameron yang menggambarkan imajinasinya mengenai kemungkinan adanya kehidupan makhluk cerdas yang berada di bawah laut. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah para peneliti melihat para makhluk itu di bawah sana sehingga mereka menghentikan penjelajahan bawah laut? Sama seperti biasanya, channel ini hanyalah alur cerita film. Ada baiknya kalian menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.